Siap turun, siap turun, siap kita ikut reuni 212 2 Desember. Siap turun reuni, siap bela Al-Quran, siap bela ulama. Takbir. Kalau saya maju 2024 jadi cawapres, dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Takbir. Sekali lagi. Tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'azim. Wa balagha rasul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus jajaran daripada Pondok Pesantren Al-Mustafa, yang mudah-mudahan kita doakan para kiainya, para ajengannya, para pengurusnya, para asatisnya senantiasa selalu dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, diberkahi rezekinya, dan dibahagiakan rumah tangganya. Wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Al-Mustafa, Al-Ustadz Aji, yang mudah-mudahan Ustadz muda kita juga sama selalu kita doakan semoga dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, diberkahi rezekinya, dibahagiakan rumah tangganya, dikabulkan hajatnya, dimudahkan daripada segala urusannya, dan istiqomahkan dalam perjuangannya. Amin, amin ya rabbal. Juga yang terhormat hadir tengah-tengah kita Al-Habib Quraisy Alatas, juga berserta dengan Habib Salim Alatas, juga yang mohon maaf para habaib yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau sekalian. Juga yang terhormat para kiai, para asatis, para hujat, yang juga sama saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau sekalian. Juga yang terhormat orang tua dari para santri dan santriwati, juga yang terhormat kaum bapak, kaum ibu, hadirin hadirat, remajawan remajawati, yang insya Allah mudah-mudahan semuanya selalu mendapat ridho, rahmat, ampunan, dan berkahnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal. Ibadah Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allahu Jalla Jalaluhu wa Ta'ala wal Azamah. Salawat bertas salam tak lupa dan tak henti-henti kita limpahkan untuk junjungan kita yang tercinta, baginda besar Nabiyuna wa syafi'una wa habibuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih limpahkan kita nikmat. Nikmat yang begitu luar biasa besarnya kepada kita, yang insya Allah yang tidak pernah kita lupa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini juga Allah masih izinkan kita untuk bisa berkumpul bersama tempat ini dalam rangka merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah selalu mendapat ridho, rahmat, ampunan, dan berkahnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kesempatan yang berbahagia ini, kumpulnya anak-anak kita, santriwan santriwati sebagai generasi penerus, yang insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita bisa memperjuangkan para ulama, para habaib untuk meneruskan dakwah belum yang beliau yang pasti meneruskan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya di generasi muda inilah kita letakkan, kita sandarkan cita-cita kita untuk mereka meneruskan perjuangan para ulama. Betul? Karena mereka saat ini dididik luar biasa. Mereka menghafal Al-Quran, mereka juga memperindah bacaan Quran, yang insya Allah mereka ini nanti adalah generasi penerus yang menjaga Al-Quran kita, saudara. Kalau bukan anak generasi kita saat ini menjaga untuk bacaan Qurannya, memelihara daripada orang-orang menghafal Quran, siapa lagi, saudara? Betul? Kalau sudah kehilangan generasi Quran, maka tinggal tunggu kehancurannya, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Di mana-mana alhamdulillah menjamur pondok pesantren tahfiz. Untuk apa? Tak lain dan tak bukan untuk menjaga daripada yaitu penerus-penerus penjaga Al-Quran. Insya kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi, saudara? Betul? Sekarang orang semau-maunya mempermainkan ayat-ayat Allah, saudara. Betul? Belum lama, saudara, mohon maaf lahir batin, ini adalah suatu ibrah, pelajaran buat kita. Belum lama ada artis mengolok-olok bacaan, saudara, nada yang biasa itu didengungkan untuk membaca Al-Quran, dimain-mainkan, saudara. Betul? Dibuat olok-olok, saudara. Apa yang terjadi? Enggak, Allah diamkan orang seperti itu. Enggak lama mengolok-olok, Allah cabut nyawanya, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Mungkin itu orang awam, artis, saudara, nggak ngerti, tapi itu menjadi pelajaran buat kita. Tapi yang kita prihatin justru mempermainkan Al-Quran, yang menipu umat Islam, saudara, dengan paham pemikiran sesat. Mereka menyimpangkan Al-Quran. Justru bukan orang sembarangan, mereka orang yang pendidikannya tinggi, bahkan kiai, profesor, saudara, bisa melecehkan Al-Quran, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Kalau begitu bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Kalau bahaya didiamkan atau dilawan? Didiamkan atau dilawan? Betul, betul. Siap melawan yang melecehkan Al-Quran, siap melawan penghina Al-Quran. Takbir. Shallallahu alaihi Muhammad. Al-Quran kalau sudah keluar, saudara, repot kalau orang cendekiawan muslim. Kalau Al-Quran sudah keluar dari lisannya saudara kiai, repot, saudara, kalau Al-Quran keluar sudah dari orang yang pendidikan tinggi, profesor. Dikatakan itu yang namanya agama Islam tidak sempurna. Saya mau tanya, yang begini kiai sesat atau tidak, saudara? Kiai sesat atau tidak, saudara? Kalau kiai sesat ikutin atau tolak, saudara? Kiai sesat ikutin atau tolak, saudara? Betul? Takbir. Di sini ini generasi penerus insya Allah istiqomah, betul-betul memperjuangkan Al-Quran sesuai tuntunan Rasulullah SAW, saudara. Takbir. Hati-hati, saudara, kalau bukan anak-anak kita yang jaga, saudara, dari paham liberal, dari paham sesat dan menyesatkan, siapa lagi, saudara? Kalau kita, saudara, kalau orang kafir hina kita, jelas kekafiran, saudara. Kalau orang komunis menghina kita, kekafiran jelas. Tapi yang repot, mereka justru kiai menipu Al-Quran untuk kepentingan golongannya, kepentingan kelompoknya. Ditipu kita mentah-mentah, saudara. Ini yang repot, saudara. Betul? Karena yang dibawa Al-Quran tapi disesatkan pemahamannya, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi.
Al-Quran itu harus diimanin, bukan harus wajib. Mulai dari awal surat sampai akhir surat, saudara. Betul? Satu pun tidak boleh ada yang kita tidak imanin. Satu huruf pun harus kita imanin. Dan insya Allah kita akan amalkan, saudara. Takbir. Al-Quran sudah jelas. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam. Udah jelas, Islam agama yang sempurna. Kok ada bisa kiai mengatakan Islam gak sempurna? Saya mau tanya, konyol atau tidak? Konyol atau tidak? Murtad atau tidak, saudara? Murtad atau tidak, saudara? Yang begini dipihara oleh rebel. Dia ceramah di Mabes Polri, dicekokin orang-orang yang awam dengan pemahaman Al-Quran, disesatkan, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Hati-hati, saudara, ini paham liberal. Ayatnya betul, artinya betul, hati-hati dengan pemahaman menyimpang, yaitu paham liberal. MUI akhirnya, saudara, mengeluarkan fatwa tahun 2005, ketetapan nomor 7, bahwa paham sepilis, sekularisme, pluralisme, liberalisme adalah ajaran sesat, menyesatkan, bukan ajaran Islam, saudara. Betul? Kenapa? Karena Al-Quran mesti tunduk kepada hawa nafsu mereka. Al-Quran mesti tunduk kepada pemikiran mereka. Sementara semana sih pemikiran manusia? Jauh, saudara, mau banding dengan apa yang Allah ajarkan, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Ayatnya betul disampaikan, artinya betul. Tapi kalau sudah di pemahaman sesat orang liberal, apa yang terjadi? Satu contoh saya bawakan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada kamu keyakinan. Ayatnya betul, artinya betul. Namun kalau sudah di pemahaman liberal, mereka akan sesatkan kita, mereka akan bodohkan kita, mereka dangkalkan akidah kita, mereka bodohkan pemikiran kita, saudara. Hati-hati, yang diserang siapa? Target utama adalah santri-santri. Mereka cari santri yang berprestasi. Begitu cari santri yang berprestasi, saudara, diajak untuk sekolah ke luar negeri. Santri gimana nggak tergiur sekolah agama, beasiswa ke luar negeri gratis, saudara. Kira-kira banyak yang mau nggak, saudara? Gratis luar negeri dijamin. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak tertarik? Ini banyak, bukan sedikit. Begitu dicari, saudara, belajar Al-Quran, saudara, bukan sama kiai yang lulusan Timur Tengah, belajarnya bukan di Timur Tengah, belajarnya di Amerika, saudara, sama pendeta, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Dikadar, saudara, turun lulus ke Indonesia untuk apa? Menipu kita dengan ayat-ayat Allah, saudara. Mereka pergunakan untuk membodohi umat Islam, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Hati-hati, Pak, Bu, kalau nitipin anak mesti jelas. Ulamanya ulama siapa dulu? Kalau ulama yang sudah menjadi penjilat kekuasaan, fatwanya sudah fatwa untuk kepentingan kekuasaan, corong pemerintah, hati-hati, tarik aja tuh anaknya. Karena dia akan bawa, dicekokin, sudah. Karena saat ini mohon maaf lahir batin banyak yang begitu, sudah. Kesian, sudah. Akhirnya ngaur itu pelajar. Disampaikan, saudara, ayat Al-Quran apa yang tadi saya sampaikan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu kepada kamu, sembahlah Tuhanmu sampai datang kamu kepada keyakinan. Ayatnya betul, artinya betul. Tapi ternyata mereka pergunakan, mereka tipu kita
mereka sampaikan bahwa tujuannya kita yaitu menyembah Allah untuk kita yakin. Kalau kita yakin saudara, karena tujuan yakin, buat apa lagi sembah Allah? Saya mau tanya, ngaur gak? Ngaur gak? Tuh saudara, satu poin umat Islam ditipu, makanya banyak aliran liberal taunya ngaku Allah, cinta Rasulullah, ternyata tidak tunduk dan taat akan syariat Islam saudara. Betul? Dia tolak saudara syariat Islam saudara, dia tolak kebenaran Al-Quran. Innalillahi wa inna ilaihi. Disampaikan lagi, akimi sholat li zikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Ayatnya betul, artinya betul. Tapi sudah pemahaman liberal saudara, mereka sampaikan tujuan sholat adalah untuk mengingat Allah. Kalau kita sudah ingat Allah, mau ngapain sholat lagi? Kan udah ingat. Saya mau tanya, ngaur gak? Ngaur gak? Ngaur. Maka banyak aliran sesat, cuman simbol Islam saudara, sholat kagak, puasa kagak saudara. Yang penting eling ingat sama Allah. Ngaur gak? Ngaur gak? Kita kalau mau makan saudara, nggak usah makan, ingat aja makan kenyang nggak? Sampai pala lo menyang saudara, nggak bakalan kenyang saudara, betul nggak? Saya mau tanya, orang kayak begini goblok atau tidak? Goblok. Tahu atau tidak? Ikutin jangan, ikutin lawan. Takbir. Hati-hati sudah. Yang lebih memprihatinkan saudara, Al-Quran dihina. Yang bela siapa? Yang bela ada yang kiai, yang bela ormas Islam. Ya Allah, Bu, Pak, mungkin sebagian pernah sering lihat saya di TV, karena rame banget. Saya yang pertama melaporkan Ahok. Ahok kenapa saya laporkan? Karena menghina Al-Maidah 51 saudara, betul? Jadi Bu, Pak, saya lawan Ahok bukannya baru, Bu, Pak. Saya lawan Ahok udah dari tahun 2012. Kenapa? Karena pemimpinan dengan cara begitu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bukan umat Islam nggak toleransi, kita sangat toleransi. Rasulullah ajarkan begitu hebat toleransi kita. Rasulullah sampaikan untuk umat Islam nggak pernah Rasulullah ajarkan untuk kita menghina agama lain saudara, betul? Islam menjaga saudara hubungan toleransi, kebineka tunggal ikaan dijaga. Bahkan Rasulullah melindungi yang namanya kafir zimmi, kafir yang tidak pernah mengganggu kita, yang tidak ambil kepentingan politik untuk menindas umat Islam, tidak memerangi umat Islam. Dia hidup di tengah kita, dia toleransi saudara, dia hormat sama kita, nggak pernah mengganggu kepentingan umat. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, maka dia telah mengganggu aku, bahkan aku perangin sampai yaumul qiyamah. Luar biasa atau tidak? Oh, ajaran Nabi hormat, tapi jangan coba-coba agama dihina, agama diobok-obok. Yang hari ini kita rayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Itu bukan omong kosong. Islam menebarkan kedamaian saudara. Islam di mana-mana saudara menebarkan kesejukan saudara. Islam di mana-mana mengajarkan kita dakwah dengan santun, dengan sabar saudara, dengan sopan santun saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau begitu ajaran Rasulullah bagus atau tidak? Siap kita ikuti, siap kita perjuangkan, siap kita bela Rasulullah, siap kita bela Al-Quran. Akbar. Jadi biar paham, Rasulullah sabar. Sabarnya Rasulullah tanpa batas. Sabar yang tanpa batas yang bagaimana? Sabar sampai di bawah mati. Kalau sabar dibilang terbatas saudara, itu belum sabar. Sabar itu tanpa batas sampai mati. Lihat Rasulullah, dakwahnya dicaci maki, dihina,
diintimidasi, diteror, bahkan mau dibunuh. Rasulullah sabar. Tiap hari anak yang tercinta Sayyidatul Fatimah Zahra membersihkan kotoran yang melekat daripada diri Rasulullah. Nangis anak ini, anak perempuan, pantas saudara sensitif perasaan, tapi Rasulullah menangis saja tidak, apalagi mengeluh. Mengeluh saja tidak, apalagi menangis tuh Rasulullah. Malaikat gak kuat melihat penderitaan Rasulullah yang tiap hari dicambetin, dicaci maki, 13 tahun kok dakwah di Mekah dan sekitarnya, di kota Taif. Rasulullah nggak pernah diperlakukan dengan enak saudara, padahal menyebarkan ayat-ayat Allah itu pun dengan cara-cara sembunyi. Malaikat yang nggak punya hawa nafsu saudara itu nggak kuat melihat penderitaan Rasulullah, sehingga malaikat menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, biarlah kutebalikan bukit-bukit kota Taif, kutimpakan kepada penduduk yang tiap hari mendzalimin wahai Nabi. Apa Rasulullah nerima? Rasul justru angkat tangan, Allahumma di qaumin fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka petunjuk karena mereka tidak tahu. Alhamdulillah. Tuh Rasulullah. Sementara nabi-nabi yang lain angkat tangan, lepas tangan saudara, nggak kuat atas kelakuan umatnya, kebejatan umatnya, kezaliman umatnya, mereka lepas tangan. Mana buktinya? Rasulullah pernah membaca surat Al-Maidah dari 120 ayat, Rasulullah berhenti di ayat 118, diulang berkali-kali, nangis Rasulullah. Ada apa ayat itu berbunyi, entu azibhum fa innahum ibadah, wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Yang artinya, Allah kalau engkau mau seksa ya Allah, itu hambamu. Apabila engkau mau ampunin itu hambamu. Pasrah. Terbatas mereka. Nabi Musa bisa memukulkan tongkatnya, Fir'aun dan pengikutnya Allah tenggelamkan saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nabi Nuh membuat perahu bahtera dakwah ratusan tahun, anaknya tidak mau beriman, istrinya tidak mau beriman, dibikin perahu saudara. Akhirnya Allah kasih hujan 8 hari 8 malam, banjir bandang saudara, itu Kan'an lari ke puncak gunung. Akhirnya Allah tenggelamkan saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Begitu juga Nabi Lut. Nabi Lut umatnya tidak mau beriman, melakukan penyimpangan seksual, zina merajalela di mana-mana saudara. Betul? Akhirnya Allah apa? Kasih wabah Ta'un. Ta'un itu sudah ada, bukan zaman gini hari. Zaman gini hari dibilang Ta'un salah. Ini bukan pandemi saudara, ini namanya plandemi saudara. Betul? Kalau Ta'un hari ini kena, besok mati. Itu pun hanya terjadi mungkin paling besar sekabupaten, nggak pernah seluruh dunia kena Ta'un saudara. Betul? Maka Rasulullah SAW saudara nangis membaca ayat itu, terseduh-seduh. Apakah umat Nabi Muhammad Allah akan timpakan habis-habisan? Akhirnya Allah turunkan ayat sebagai jawaban atas kesedihan, kecintaan Nabi Muhammad kepada umatnya. Wa makannallahu li'adzibahum wa anta bihim. Dan tidaklah Allah turunkan musibah malapetaka, bencana kepada suatu kampung, kepada suatu penduduk yang mana penduduknya telah, yaitu masih ada wahai engkau Muhammad. Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai jaminan Allah tidak timpakan musibah habis-habisan satu negeri saudara. Alhamdulillah. Rasulullah terhibur dengan ayat ini, berhenti menangis, tapi Rasulullah menangis kembali lagi. Dibayangkan betul ketika aku hidup Allah tidak pernah turunkan musibah malapetaka. Bagaimana setelah aku wafat? Apakah Allah akan timpakan musibah malapetaka? Akhirnya Allah turunkan ayat lagi yang berbunyi wa makannallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah turunkan musibah malapetaka kepada suatu kampung, kepada suatu penduduk yang mana penduduknya masih beristighfar kepada Allah, masih beriman kepada Allah, masih banyak santri-santri yang mengaji Al-Quran, masih banyak santri-santri yang tahfiz Al-Quran, masih banyak santri-santri yang tahsin Al-Quran. Inilah penyebab turun rahmat dari Allah, yang Allah insya Allah akan balak musibah malapetaka dari Indonesia ini saudara. Takbir. Maka jangan main-main saudara.
Ini paku bumi santri-santri kita saudara, yang mengundang rahmat Allah, yang insya Allah dijauhkan dari laknat Allah saudara. Kalau tidak ada santri-santri yang menghafal Al-Quran, niscaya Indonesia bukan lagi Aceh ditimpa tsunami, mungkin satu Indonesia sudah dihabisin saudara. Betul. Jadi mahal ini aset bangsa. Anak-anak kita aset negara, aset Islam. Anak-anak kita ini yang insya Allah yang akan memimpin dunia saudara. Takbir. Jangan lupa saudara, Indonesia adalah umat Islam yang paling terbesar di dunia. Maka generasi kita harus kita siapkan anak-anak kita agar Indonesia memimpin dunia. Anak-anak kita agar jangan dibodohi, dikerjai oleh orang kafir dan komunis saudara. Betul. Takbir. Siap berjuang, siap berjuang, siap bersatu, siap bela Al-Quran, siap bela Islam. Takbir. Lihat Rasulullah SAW, sabarnya tanpa batas. Lihat kaum Nabi Lut habis sudah. Itu diberikan yang namanya musibah, malapetaka, bencana saudara. Bukan lagi yang namanya corona, tapi juga itu tanah bergerak percis yang ada di Palu Petobo. Itu terjadi Rasulullah, yang manusia di atasnya ditebalikan saudara. Kenapa? Karena maraknya perzinahan saudara. Sekarang saudara, zaman sekarang sudah jauh daripada tuntunan Al-Quran. Mereka nggak lagi pandang wala taqrabu zina, mendekati zina saja. Tidak. Siap turun, siap turun, siap kita ikut reuni 212 2 Desember. Siap turun reuni, siap bela Al-Quran, siap bela ulama. Takbir. Ya Allah, lihat perzinahan sudah merajalela di mana-mana saudara. Betul. Saya mau tanya, yang namanya perzinahan tambah dikit tambah banyak, tambah dikit tambah banyak, tambah banyak. Saya mau tanya, yang namanya itu LGBT tambah dikit tambah banyak. Ngomong-ngomong, ibu-ibu tahu gak LGBT? LGBT. Saya LGBT juga bu. Laki ganteng, bini 3. Canda bu, canda. Sesuai kagak apa-apa. Tapi yang pasti saya LGBT, laki gelap, bini gue terang. Tapi arti LGBT yang benar tahu gak? LGBT-L-nya apa itu? L-nya apa? Lesbianisme. Perempuan doyan sama perempuan, perempuan kawin sama perempuan. Gue bingung, buah melon diadu-aduin saudara. Rusakkan saudara, pecahkan saudara. LGBT, G-nya apa? Gay apa? Laki doyan laki, laki doyan laki, laki kawin sama laki saudara. Gue bingung, urusannya main pedang. Goblok gak? Sesat gak? Yang namanya anjing tau anjing, anjing tau anjing. Anjing laki sama anjing laki kawin gak? Kagak. Ini manusia laki sama laki kawin lebih daripada anjing saudara. Betul? Zaman gini, hari kenyataan saudara. Ya Allah, tahu gay, laki doyan laki. B-nya apa? Biseksual. Laki doyan, perempuan doyan, emang udah dasar kemaruk tuh orang saudara. T-nya apa T-nya? Transgender apaan? Bencong, banci. Yang saya mau tanya, banci, bencong tambah dikit tambah banyak, tambah dikit tambah banyak. Jumlah bencong di Indonesia sampai saat ini 6 juta orang. Nah saudara, Rasulullah merasakan apa yang kita rasakan. Mereka merayakan Maulid, tapi mereka sebenarnya menyakiti Maulid. Mereka menyakiti Rasulullah, mereka melecehkan Rasulullah. Karena penerus-penerus dakwah Rasulullah yang membela agama Allah, justru mereka kriminalisasi saudara. Betul? Mereka jangankan mendapat syafaat Rasulullah, mereka justru tempatnya neraka jahanam. Innalladzina fatanul mu'minin wal mu'minat summa lam yatubu falahum adzabul jahannama walahum adzabul harik. Sesungguhnya orang-orang menyiksa, membikin susah, memfitnah orang-orang beriman, baik laki-laki mau perempuan, tempatnya adalah neraka jahanam. Biarpun mereka sholat luar biasa saudara, biarpun mereka haji tiap tahun, walaupun mereka umroh tiap bulan, walaupun mereka sedekahnya hebat, walaupun mereka hafal Al-Quran, tapi kalau sudah boleh sama orang, apalagi ulama, apalagi habaib, apalagi cucunya Rasulullah, tempat mereka neraka jahanam saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala
berikan petunjuk dan hidayah kepada pemimpin kita, pejabat kita, penguasa kita, presiden kita, agar mereka tobat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka sadar, mereka siap untuk bela ulama, bela Islam, bela Al-Quran, bela ulama, bela habaib. Kalau mereka cinta Al-Quran, mereka bela Al-Quran, mereka hantamin, mereka penjarakan para penista Al-Quran, maka demi Allah kita akan bela pemimpin kita, pejabat kita, penguasa kita sampai titik darah penghabisan, saudara. Takbir, takbir, takbir. Tapi kalau mereka terus, saudara, kriminalisasi ulama, terus teroriskan para aktivis Islam, kalau terus mereka, saudara, bela penista agama, bela komunis, bela aliran sesat, mereka bela liberal, saudara, mereka jualkan aset-aset negara ini kepada asing dan asing kafir, maka demi Allah jihad kita bukan di medsos lagi, saudara. Jihad kita bukan jihad konstitusi lagi, saudara, tapi jihad kita turun ke jalan, ikuti komando ulama yang istiqomah sampai titik darah penghabisan, saudara. Takbir, takbir, takbir. Siap berjuang, siap bebaskan Habib Rizik, siap bebaskan Habib Bahar, siap bebaskan Habib Hanif, siap bebaskan Bang Munarman, siap usut tuntas pembantai Laskar 6 orang, saudara. Takbir. Shallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti, kalau ada kata yang salah jangan dilaporin ke polisi. Tapi yang namanya Islam berjuang gak ada kalanya di penjara. Saya tetap dakwah, Habib Rizik di penjara, dakwah. Saya di penjara, 5 orang masuk Islam, Habib Rizik sudah puluhan orang. Habib Bahar di penjara, sudah puluhan orang mereka masuk Islam oleh Habib Bahar. Dan alhamdulillah namanya Islam nggak pernah kalah. Kalaupun kita dibunuh mati syahid, insya Allah. Tadi saya baru pantun sekali lagi boleh gak? Kalau orang pantun biasa jawabnya apa? Nah, gue ngerti loh. Kenapa nggak tadi jawabin gue cakep? Terkesima sama gue cawapres. Ya Allah, apa maju umat Islam untuk berjuang konstitusi. Jangan sampai politik ini direbut oleh orang kafir dan orang komunis, saudara.